Kompas Malam didukung oleh Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat pada Rabu malam. Presiden akan mengecek penanganan bencana besok pagi. Anak politisi PKS Maman Suherman ditemukan tewas di rumahnya yang ada di Cilegon, Banten. Polisi periksa 8 saksi. Polisi membongkar tempat aborsi ilegal di salah satu apartemen di Jakarta Timur. Polisi menetapkan 6 tersangka, sedangkan pasien aborsi diduga mencapai 361 orang. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam. Bersama saya, Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara. Akibat cuaca buruk, antrian panjang kendaraan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten sejak Selasa malam. Antrian kendaraan didominasi truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Sumatera. Antrian panjang kendaraan di area pelabuhan masih terjadi hingga Rabu malam. Kendaraan tertahan di area pelabuhan usai BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya gelombang tinggi di perairan Laut Sunda. BMKG bilang peringatan dini gelombang tinggi ini akan berlangsung hingga 3 hari mendatang. Untuk peringatan dini kondisi cuaca di wilayah Banten, khususnya di Pelabuhan Merak, kita sudah mengeluarkan peringatan dini. Peringatan dini untuk gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter, terkategori dalam gelombang moderate. Sementara hingga 3 hari ke depan masih ada potensi khususnya untuk gelombang tinggi. Saudara, Polda Metro Jaya membongkar tempat aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur. Total ada 361 pasien selama 3 tahun beroperasi. Penyidik Polda Metro Jaya menggerebek sebuah unit apartemen di Jakarta Timur yang diduga sebagai tempat aborsi ilegal. Praktek aborsi ilegal ini terjadi sejak 2022. Modus para pelaku menjalankan praktek aborsi ilegal ini ditawarkan melalui website. Polisi menangkap 6 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti termasuk alat-alat praktek aborsi. Pada data tersebut, kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak. Ini sedang berproses. Terhadap tersangka, ya kami menjerat dengan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Pasal 60, Pasal 427, yaitu setiap orang ataupun perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 60, ancamannya 4 tahun, termasuk juga pasal 428, yaitu orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu atas seizin perempuan, itu ancaman hukumannya 5 tahun, maupun tidak seizin perempuan tersebut yang ancaman hukumannya 12 tahun. Anak usia 9 tahun ditemukan tewas dengan luka tusukan benda tajam di rumahnya yang ada di Cilegon, Banten. Korban merupakan anak dari anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon, Maman Suherman. Kejadian ini bermula saat ayah korban menerima telepon dari anak keduanya yang terdengar panik dan meminta pertolongan. Maman Suherman langsung bergegas pulang dan menemukan anaknya dalam kondisi tengkurap bersimbah darah. Kemudian
Maman Suherman langsung bergegas pulang dan menemukan anaknya dalam kondisi tewas dan korban ini sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Dalam kasus ini, polisi telah melakukan olah TKP, visum hingga memeriksa 8 saksi. Sudah melakukan visum, kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Butuh berapa lama Bang untuk otopsi? Untuk otopsi hari ini insya Allah sudah bisa selesai, hasil sudah bisa keluar untuk hasil otopsi. 8 saksi yang diperiksa itu dari pihak keluarga atau keluarga? Termasuk ada dari pihak keluarga juga. Harus tepat ya? Termasuk dari pihak keluarga juga ada, dari pihak non keluarga juga ada. Seperti apa update penanganan kasus tewasnya anak politisi PKS di Cilegon? Kita akan bahas bersama Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Pak Kasat, selamat malam. Bagaimana dengan hasil otopsi? Selamat malam. Untuk hasil otopsi sementara masih kita tunggu, masih belum keluar. Oke, tapi fakta apa Pak yang ditemukan? Apalagi proses penyelidikan ini sudah dilakukan dengan memeriksa 8 saksi, baik dari pihak keluarga maupun yang bukan keluarga. Untuk hasil pemeriksaan sementara, pemeriksaan masih tetap berlanjut. Karena dari untuk dugaan kasus pembunuhan seperti ini, untuk runut timeline harus jelas. Lalu keterangan alibi dari para saksi juga harus jelas. Makanya butuh waktu cukup lama, sampai sekarang ke-8 saksi pun masih dalam tahap pemeriksaan. Oke, jadi kalau dari olah TKP, ini dugaan kuat tindakan kriminalnya apa Pak? Apakah ini dugaan pembunuhan atau pencurian dengan disertai pembunuhan? Dugaan sementara untuk kasus ini itu dugaan pembunuhan. Dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit. Makanya sudah dari Polres Cilegon sudah membuat LP yang mencantumkan dugaan terhadap kasus pembunuhan. Jadi bukan perampokan, begitu Mbak. Oke, untuk hasil otopsi bisa diterima kapan Pak? Untuk otopsi kita masih koordinasi dengan pihak rumah sakit. Mungkin di malam ini sudah ada hasil otopsi. Jadi kita masih menunggu, pemeriksaan juga masih berlanjut. Oke, terakhir Pak, dari sejumlah pemeriksaan yang sudah dilakukan, penyidikan yang dilakukan polisi, sudahkah bisa menemukan tersangka dari perbuatan ini? Untuk materi bagaimana kita bisa mengungkap ini mungkin tidak bisa kita share. Tapi untuk dugaan dan sudah mengarah kemana, kita sudah bisa merunutkan titik terangnya di mana, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat selalu. Saudara, 15 warga negara asing asal Tiongkok dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya 5 personel TNI dan warga sipil. Dugaan penganiayaan terjadi di area tambang perusahaan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat. Cekcok antara personil TNI dan WNA asal Tiongkok ini terjadi di area perusahaan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat. Para WNA ini ditegur karena diduga mengoperasikan drone di area perusahaan tambang emas. Saat prajurit TNI mengambil keterangan dari 4 WNA, tiba-tiba muncul 11 orang WNA lainnya menyerang TNI menggunakan senjata tajam dan airsoft gun. Mereka mendapatkan laporan dari satpam perusahaan yang dimana melihat drone yang terbang di sekitar lokasi area latihan. Kemudian 4 prajurit tersebut mendatangi lokasi, kemudian ternyata melihat dan menemukan ada 4 orang WNA yang mengendalikan, melaksanakan komunikasi dalam bahasa Inggris, tapi mungkin karena ada kendala bahasa, kemudian mereka mengeluarkan parang, kemudian mencoba mendekati dan berbuat hal yang tidak diinginkan, maka anggota kita mengambil langkah
langkah taktis kemudian mundur ke arah area berusaha. Atas tindakan ini, perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri melaporkan 15 warga negara asing asal Tiongkok ke Polda Kalimantan Barat. Sementara, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsu Rizal meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang berulah. Selain itu, perlu ada penambahan syarat kompetensi dalam penerbitan kartu izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kita minta kepada TNI, kepada Dirjen, kemudian kepada Kemenlu, dan kepada Kementerian Imigrasi itu untuk memperketat prosesnya, termasuk izin tenaga kerja yang masuk ke Indonesia itu pada sektor-sektor tertentu itu tidak boleh lagi ada tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang jelas, skill yang jelas. Karena skill dan kompetensi itu biasanya berkaitan dengan attitude. Jangan-jangan mereka ini juga tenaga buruh yang tidak memiliki kualifikasi teknis yang kita butuhkan, sehingga mereka juga tidak memiliki pengendalian diri dan tidak mengerti. Motif para WNA menerbangkan drone di area perusahaan tambang masih diselidiki. Saat ini, kasus penganiayaan anggota TNI oleh 15 WNA Tiongkok telah diambil alih oleh Mabes TNI karena berkaitan dengan warga sipil negara asing. Sucia Lusinda, Samsul Hadri, Kompas TV Ketapang, Kalimantan Barat. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang telah tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat pada Rabu malam ini. Presiden akan mengecek penanganan bencana di Sumatera Barat. Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat pada Rabu malam. Presiden akan mengecek penanganan bencana pada besok pagi. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryanta. Rencananya, Presiden meninjau kondisi korban banjir Sumatera Barat di pengungsian dan memantau perkembangan perbaikan infrastruktur. Dan apa saja agenda yang akan dilakukan Presiden esok hari? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Padang, Sumatera Barat. Cindy, selamat malam. Jadi apa saja agenda Presiden Prabowo selama di sana dan berapa tempat yang rencananya akan dikunjungi? Ya, Vala, selamat malam. Agenda Presiden Prabowo Subianto pertama kali ketika tiba di Sumatera Barat pertama adalah menggelar rapat terbatas di Makodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kalau kita melihat dari daftar pejabat yang hadir di sana, misalnya ada Mensesnek, ada Seskap, kemudian ada Mendagri, Menteri SDM, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf. Kalau kita melihat dari beberapa pejabat yang hadir ini kurang lebih juga sebenarnya sama dengan yang kerap mendampingi Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan kunjungan ke baik itu Aceh, Sumatera Utara maupun juga Sumatera Barat ketika kunjungan yang pertama. Tapi misalnya kalau kita melihat salah satunya saja dari Menteri SDM yang juga turut hadir, artinya yang menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto juga salah satunya adalah apakah pasokan listrik dan BBM di lokasi bencana, terutama untuk di Sumatera Barat, benar-benar apakah sudah 100% ataupun belum. Ini juga menjadi fokus memang berkali-kali ketika Presiden Prabowo Subianto membahas soal penanganan bencana. Kemudian kalau kita ingat soal dengan Mendagri misalnya, ketika kunjungannya terakhir atau 2 kali terakhir ini, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bagaimana caranya agar setiap daerah bisa segera memulihkan daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah penambahan atau transfer anggaran tambahan. Ketika sidang kabinet paripurna juga Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan untuk setiap gubernur yang daerahnya terdampak bencana, artinya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan mendapatkan tambahan anggaran Rp20 miliar. Kemudian untuk masing-masing pemerintah daerahnya, misalnya wali kota ataupun juga bupati, mendapatkan dana sebesar Rp4 miliar yang sudah ditransfer langsung ke pemerintah daerah 3 hari setelah instruksi itu disampaikan. Nah kemudian setelah rapat pada hari ini yang berlangsung secara tertutup dan tampaknya juga
bisa jadi masih berlangsung karena kami masih belum mendapatkan kabar soal Presiden Prabowo Subianto sudah kembali untuk beristirahat. Nah, besok hari rencananya akan ada 3 titik yang dikunjungi. Pertama adalah di Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Padang Pariaman, dan ketiga adalah Kabupaten Tanah Datar. Kalau kita juga melihat ini adalah kunjungan rangkaian keempat Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor. Di rangkaian keempat ini ia juga kembali menginap, dan kalau kita melihat dari kunjungan-kunjungan terakhir yang selalu dicek itu adalah pertama pengungsian. Bagaimana penanganan pengungsi di sana? Apa yang dibutuhkan oleh pengungsi? Kemudian yang kedua adalah infrastrukturnya. Apakah jembatan yang saat itu sudah pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika kunjungan pertama atau kedua kalau tidak salah dalam waktu 1 sampai 2 pekan sudah bisa selesai. Kemudian akses jalannya apakah sudah sepenuhnya terbuka, apa yang menjadi kendala, dan juga soal hunian tetap ataupun juga hunian sementara. Nah, itu beberapa agenda yang akan dipastikan oleh Presiden Prabowo Subianto di 3 lokasi. Kalau juga kita mengutip dari Sekretariat Kabinet, disampaikan dalam kunjungan ini nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melihat titik pembangunan hunian sementara, kemudian titik pengungsian, titik pembangunan jembatan, sekaligus memastikan percepatan pemulihan semua infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto memang sudah pernah bilang, selama penanganan ini Presiden Prabowo Subianto berjanji akan seminggu sekali setidaknya akan mengunjungi lokasi bencana. Dan ini menjadi minggu yang keempat. Alasannya setiap minggu akan mengunjungi Sumatera adalah untuk memastikan percepatan tadi. Apakah betul instruksi yang sudah disampaikan bisa diterjemahkan dengan baik oleh menteri, pemerintah daerahnya, karena jumlah warga dan luasan wilayah yang terdampak ini besar sekali. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan kalau pemerintah mampu untuk menangani pemulihan bencana ini sehingga status bencana nasional itu memang tidak dilakukan. Tapi untuk kepastiannya besok nanti akan kami kabari kembali, Valen. Baik, terima kasih atas liputan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi langsung dari Padang, Sumatera Barat. Saudara, banjir susulan yang menerjang wilayah Batu Buswak, Padang, Sumatera Barat membuat jembatan darurat yang sempat dibangun untuk pendistribusian logistik roboh. Ratusan keluarga terisolasi. Duka belum usai. Banjir bandang kembali menerjang kawasan Batu Buswak, Padang, Sumatera Barat, Minggu 14 Desember lalu. Air bah datang secara tiba-tiba, membuat warga panik. Warga berupaya menyelamatkan diri dengan berpegang erat di seutas tali. Banjir bandang ini adalah kali keempat banjir susulan menerjang kawasan Batu Buswak usai banjir akhir November silam. Banjir kali ini memutus akses bantuan warga dan mengakibatkan warga di Batu Buswak terisolasi. Tapi kurang aiko 1,5 meter. Kali puncaknya ini pasti 2 meter puncak I-nya. Dan kondisi rumah Bapak sudah terendam air ya? Rendam semuanya. Luapan debit air sungai telah membentuk aliran baru di tengah permukiman warga. Untuk keluar daerah, warga terpaksa berjalan melewati punggung bukit dengan medan yang terjal. Warga juga harus berjuang melewati derasnya arus sungai yang mengalir di tengah perkampungan demi bisa mengambil bantuan. Mendaki punggung bukit baru bisa kayak apa? Itulah jalannya, Bang. Kalau Abang jauh dari rumah ke lokasi ke jembatan berapa jauh? Ada 1 kilo? 1 kilo lebih lah, Bang. 1 kilo lebih. Puluhan personil TNI dari Yonif 133 masih berupaya untuk membuka kembali akses jalan di Batu Buswak. Mereka menyusun batu-batu di sungai untuk menjadikan pijakan warga. Tercatat, ada 367 kepala keluarga di Kelurahan Lambung Bukit, Batu Buswak yang masih terisolasi. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Dan bagaimana penanganan korban banjir wilayah terisolasi di Padang, Sumatera Barat? Kita akan tanyakan kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Selamat malam, Pak Maigus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami turut berduka dengan apa yang terjadi terutama di
daerah Batu Buswak, terutama banjir susulan. Untuk saat ini Pak, kondisi warga di Batu Buswak seperti apa? Iya, yang pertama karena ini di Padang peristiwanya berulang-ulang. Jadi Batu Busuk itu sebelumnya juga telah mengalami 2 kali gelombang dan tanggal 14 datang lagi dengan kondisi yang sangat luar biasa. Bagi masyarakat, pertama kita sudah menyiapkan tempat pengungsi. Itu ada sekolah, kemudian juga sudah ada yang direlokasi ke tempat pengungsian sementara yang kita siapkan, dan kebetulan kita punya ada rumah khusus nelayan namanya, itu sebanyak 40 kamar, 40 rumah. Kemudian juga kita sudah menyiapkan yang namanya rusunawa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian sebahagian lagi masyarakat kita, alhamdulillah ada yang di tempat warga, jadi namanya mengungsi mandiri, sehingga di sana mereka untuk sementara ditampung. Yang ketiga juga ada inisiatif tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPRD, kemudian beberapa dermawan juga membangun di sana itu tempat pengungsian sementara juga. Jadi sekarang warga kita yang berada di daerah Batu Busuk dan sepanjang Gunung Nago itu sudah kita relokasi ke tempat yang lebih aman, Ibu. Pak, ini terlihat sekali banjir bandang ini merusak rumah warga, bahkan jembatan darurat pun putus. Tapi selama ini pemerintah untuk memberikan bantuan ke warga Batu Busuk seperti apa, Pak? Bagaimana caranya? Ya, yang pertama memang warga kita ungsikan, Ibu. Jadi di daerah itu termasuk namanya Kecamatan Pauh. Di Kecamatan Pauh itu ada beberapa kelurahan yang terdampak. Ada yang diungsikan di sekolah, kemudian ada juga yang diungsikan di rumah ibadah, dan tempat-tempat yang kita anggap nyaman. Ya, untuk bantuan logistiknya, Pak, bantuan logistiknya, makanan. Logistik itu sudah kita siapkan seluruhnya di tempat pengungsian, Ibu. Ada melalui dapur umum, kemudian juga ada dalam bentuk bantuan-bantuan makanan dari para dermawan dan para donatur, Ibu. Jadi terhadap untuk logistiknya itu sudah difasilitasi dan itu kita bantu. Dan alhamdulillah Bapak Presiden juga telah mengelontorkan bantuan melalui Bapanas. Kita Kota Padang dibantu beras 95 ton dan itu sudah terdistribusi kepada warga kita, Ibu. Oke, berarti akses untuk memberikan beras, kemudian makanan, logistik itu bisa dilakukan ya Pak ya, meskipun dengan kondisi mobilisasi yang sangat terbatas. Karena kalau lihat di gambar Kompas TV ini aksesnya susah sekali Pak, jalanan rusak, banjir dengan kondisi air yang tinggi. Ya. Bantuan dari darat atau diupayakan dari udara juga Pak? Kita tidak dari udara, tapi semuanya lewat darat. Alhamdulillah kerjasama TNI, Polri, kemudian elemen masyarakat, ASN, dan kelompok-kelompok sosial termasuk KSB dan segala macam Tergana. Kita alhamdulillah mendapat dukungan luar biasa dan kerjasama yang solid dan kompak, sehingga untuk mengantisipasi masalah masyarakat yang terdampak ini bisa kita atasi secara cepat. Iya, Pak, kalau bicara soal mitigasi banjir susulan ini sudah beberapa kali terjadi, tapi dari pemerintah daerah ini mitigasi banjir susulannya seperti apa? Jadi begini Ibu, jadi kita sekarang ini pertama memang ini di luar perkiraan kita, memang daerahnya daerah aliran sungai besar di Kota Padang, daerah Gunung Nago, Batangkuranji ini, dan banjir yang sekarang ini memang luar biasa sehingga aliran sungainya itu menyebar. Sehingga ada sekian ratus meter ke kanan dan ke kiri itu berubah. Jadi aliran sungai itu sudah berubah dan ini yang jadi persoalan kita. Dan ini mengakibatkan luar biasa sekali dampaknya terhadap masyarakat kita. Apalagi di sana itu irigasi, Ibu, irigasi.
pertanian dan irigasinya itu melayani lebih 3.000 hektar lahan pertanian. Ini juga menjadi persoalan ke depan dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Presiden di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat secara umum, kita berharap ini bisa menjadi skala prioritas untuk penanganan. Karena Kota Padang dampak dari banjir bandang yang melanda Kota Padang ini telah mengalami kerugian infrastruktur itu lebih dari 833 miliar, belum masuk rumah. Untuk rumah saja kita mengalami kerugian 397 miliar. Dan termasuk korban jiwa sebanyak 11 orang, dan hari ini masih ada 2 orang lagi yang belum kita temukan. Makanya kehadiran Bapak Presiden kita bersyukur dan berterima kasih, mudah-mudahan ini akan bisa melihat langsung, sehingga nanti aparat kementerian yang ada di daerah seperti balai-balai akan bisa menindaklanjuti kondisi yang ada sekarang. Pak, singkat saja, ini ada 367 KK yang terisolasi. Ini kapan target akses Batu Buswak terbuka kembali? Kalau untuk akses ke Batu Busuknya ini memang membutuhkan waktu karena kondisi sungai yang belum aman untuk alat berat untuk masuk ke dalamnya. Justru itu langkah kita yang 340 orang KK itu akan segera kita pindahkan ke tempat hunian sementara, Ibu. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Semoga masalahnya segera selesai dan besok bantuan semoga terus tercukupi bagi warga terdampak. Terima kasih Wakil Wali Kota Padang Bapak Maigus Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut hingga Rabu malam jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang di Sumatera berjumlah 1.059 jiwa. Jumlah ini meningkat setelah ada penambahan 6 korban dari hari Selasa kemarin. Selain mendata korban, BNPB juga menyampaikan bahwa saat ini masih ada 26 kabupaten dan kota di Sumatera yang berstatus tanggap darurat. Rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa. Secara 3 provinsi ini masih ada 26 kabupaten kota yang masih berada pada status tanggap darurat. Saudara, sebagian warga Aceh Tamiang mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur yang menggenangi rumah mereka pasca banjir bandang beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam. Saudara, pasca banjir dan tanah longsor, personel gabungan dari Polda Sumatera Utara dan TNI bergotong royong membersihkan sejumlah gereja di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pembersihan ini dilakukan jelang perayaan Natal agar warga terdampak bencana dapat beribadah dengan nyaman. Bersama dengan anggota TNI dan Polri, warga bahu-membahu membersihkan gereja yang penuh lumpur akibat diterjang banjir bandang. Selama beberapa pekan pasca bencana, jemaat kesulitan beribadah karena gereja mereka rusak. Pembersihan pun dilakukan dalam rangka menyambut momentum Hari Raya Natal. Terima kasih untuk Bapak Polri, Bapak Brimob, Pak TNI yang sudah bekerja sama membersihkan gereja kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan Natal di tahun 25 Desember. Sebagian warga Aceh Tamiang mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur yang menggenangi rumah mereka pasca banjir bandang beberapa waktu lalu. Lumpur tebal tampak masih menggenangi rumah warga. Tak hanya rumah,
Fasilitas umum juga tak luput dari tumpukan lumpur. Warga berharap ada bantuan alat berat untuk mempermudah proses pembersihan lumpur ini. Kalau untuk di dalam rumah kurang lebih 20 cm bang, kedalaman lumpur. Lumpur kan? Setinggi Iya, 20 cm. setinggi 20 cm. Sulit nggak masuknya bang? Sangat sulit bang. Kami butuh alat-alat seperti cangkul, sekop untuk membersihkan rumah. Untuk kesulitan bang, dikarenakan lumpur juga tebal, keras, juga airnya juga sudah tidak ada bang. Jadi kami ya betul-betul seperti nyangkul tanah. Keras ya? Keras, sangat keras bang. Sejumlah SPBU di Aceh Tamiang telah kembali beroperasi. Warga akhirnya bisa mengisi bahan bakar tanpa perlu menempuh perjalanan panjang. SPBU di Desa Bramban, Aceh Tamiang sudah kembali beroperasi melayani pembeli. Warga terlihat mengantri untuk mengisi bahan bakar. Dengan beroperasinya SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang, warga tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hingga 1,5 jam ke Kota Langsa untuk mengisi bahan bakar. Membantu kali lah, kalau ini udah membantu. Biasanya ke Langsa kan payah nyarinya. Jatah 3 liter, itu antri sampai 5 jam. Nah, kalau ini udah memang alhamdulillah lah, udah buka alur Bemban nih, nah, mudah-mudahan lah lancar terus ya. 3 pekan pasca bencana, pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang terserang berbagai penyakit seperti ispa, penyakit kulit, hingga diare. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan air bersih. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Nur Muhammad dari Aceh Tamiang, Aceh. Pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang setelah 3 pekan terakhir, kondisi kesehatan masyarakat tentunya menjadi salah satu perhatian semua pihak yang harus dijaga agar masyarakat tetap dalam kondisi sehat selama masa pemulihan pasca bencana banjir bandang ini. Dan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah berdiri beberapa posko kesehatan, salah satunya yang ada di posko ini. Selamat malam dokter, dengan siapa dok? Selamat malam mas, dengan Dr. Rizaldi. Dokter, kalau boleh tahu di posko pelayanan kesehatan ini apa aja yang kita sediakan dok? Jadi di sini kami menyediakan layanan triase, baik itu triase hijau ataupun triase kuning dan triase merah sebelum pasien kami rujuk. Dan kasus-kasus yang banyak di sini terutama kasus-kasus rawat jalan mas ya, seperti ispa, kemudian gastroenteritis, diare, penyakit kulit itu sangat mendominasi. Selain juga kita juga bisa hekting di sini atau menjahit luka karena kebanyakan masyarakat di sini banyak yang kehilangan rumah, kemudian waktu membersihkan rumah itu terkena kaca, beling, ataupun seng. Posko ini akan berdiri sampai kapan dok? Insya Allah kami sampai tanggal 20 Pak. Dok, mungkin yang terakhir himbauan untuk masyarakat di tengah pasca pemulihan pasca banjir ini apa dok, terutama untuk kesehatan itu? Jadi untuk masyarakat Tamiang dimohon untuk walaupun dengan kondisi yang mungkin masih serba keterbatasan ya, terutama untuk air bersih, tapi tetap diusahakan sebelum makan ataupun sebelum makan cuci tangan, kemudian kebersihan lingkungan juga lebih diperhatikan lagi dengan segala keterbatasan yang ada. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Nah, kalau Anda bisa melihat di samping saya saat ini juga sudah tersedia banyak obat-obatan yang terdiri dari beragam macam-macam, baik itu untuk kalangan dewasa, remaja atau anak-anak. Dan di posko kesehatan ini hampir sekitar 200 hingga 300 orang per hari yang datang ke sini untuk berobat. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Nur Muhammad, Yudi Keswanto, Kompas TV. Kami akan kembali dengan informasi menarik dari dunia olahraga di Kompas Malam, saudara, yakni mengenai peraih emas SEA Games 2025, Odekta Elvina Naibaho mendedikasikan kemenangannya bagi penyintas bencana Sumatera. Ia melelang pakaian yang ia gunakan saat SEA Games 2025 Thailand untuk menggalang dana. Diduga membawa 6 jerigen BBM bersubsidi, sebuah mobil di Jalan Samratulangi, Kota Manado hangus terbakar.
Api pertama kali muncul dari bagian belakang mobil saat melintas di Jalan Samratulangi, Kota Manado pada Rabu pagi. Menurut saksi mata, sempat terdengar adanya ledakan kecil dan api pun semakin membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena ada 6 jerigen berisi BBM yang diduga ditampung di dalam mobil tersebut. Petugas damkar di Jambi membantu seorang anak laki-laki yang kakinya terjepit dalam kloset. Setelah berjibaku, petugas dapat mengevakuasi anak tersebut. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun terpleset di kloset kamar mandi hingga membuat sebelah kakinya terjepit di dalam kloset. Sang ibu segera meminta pertolongan damkar untuk membantu mengevakuasi anak tersebut. Dengan mengoleskan minyak sayur ke kaki si anak, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan kaki anak yang terjepit dari dalam kloset. Tanpa pengawasan orang tuanya, pergi sendiri ke kloset, ke WC, dan terjadi insiden tersebut. Adapun langkah penanganan yang kami lakukan dengan cara menuangkan minyak dan menarik secara perlahan kaki balita tersebut. Alhamdulillah, situasi berjalan dengan lancar. Karena kurang hati-hati memarkir motornya, seorang kurir ekspedisi kehilangan motor dan sejumlah paket yang belum dikirim. Seorang kurir ekspedisi menjadi korban pencurian oleh komplotan Ranmor. Pencurian terjadi saat kurir sedang mengantar paket ke sebuah pabrik di Bangkalan. Ia meninggalkan motornya di luar pintu gerbang. Dua pelaku pencurian sepeda motor terekam CCTV saat mencoba menggasak motor milik seorang kurir ekspedisi di akses Suramadu Bangkalan. Melihat motor ditinggalkan pemilik, satu pelaku lalu mengambil motor beserta muatan paket-paket yang belum dikirim. Usai mendapat laporan korban, polisi langsung memburu para pelaku. Polisi berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku di sebuah kebun di Tanah Merah, Bangkalan. Dalam pengungkapan ini, 3 tersangka termasuk 2 diantaranya berperan sebagai penada dibawa ke Polres Bangkalan. Barang bukti motor curian berhasil ditemukan sementara 85 paket sempat dibongkar pelaku kemudian dibuang untuk menghilangkan jejak. Curanmor ini korbannya adalah kurir JNT, paket atau keranjang milik korban sama pelaku sudah dibuang. Buntut kejadian ini, pelaku pencurian motor kurir diancam 7 tahun penjara, sementara penada diancam 4 tahun penjara. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi SEA Games 2025 Thailand. Riau Ega Agatha berhasil meraih medali emas setelah tampil luar biasa di nomor recurve cabang olahraga panahan dalam SEA Games 2025 Thailand. Riau Ega yang tampil pada nomor individual recurve putra mengalahkan Kwik Chansin dari Malaysia dengan skor 6-5. Riau Ega menang dramatis karena skor sempat imbang 5-5 dan ditentukan melalui shot off. Riau Ega menggenapkan 4 medali emas pada nomor recurve cabur panahan. Berdasarkan perolehan medali sementara per pukul 8:40 malam, Indonesia berada di peringkat 2 klasemen dengan 72 medali emas, 85 perak dan 93 perunggu. Sedangkan puncak klasemen masih menjadi milik tuan rumah Thailand dengan raihan 185 medali emas, 118 perak dan 79 perunggu. Peraih emas SEA Games 2025, Odekta Elvina Naibaho mendedikasikan kemenangannya bagi penyintas bencana Sumatera. Odekta melelang singlet yang ia gunakan saat meraih medali emas nomor maraton SEA Games 2025 Thailand untuk menggalang dana. Lewat akun media sosial Instagramnya, Odekta mengumumkan lelang singlet lengkap dengan tanda tangannya dengan penawaran harga mulai dari 2 juta rupiah.
Hasil lelang ini seluruhnya akan didonasikan untuk membangun rumah bagi keluarga Krisman yang bertahan hidup bersama kelima anaknya usai diterjang bencana di Sumatera. Dalam unggahan akun Instagramnya, Odekta menulis, "Saya Odekta Naibaho, kelahiran Soban Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendedikasikan setiap langkah dan medali emas SEA Games ini untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera. Sebagai penguat bahwa kita sama-sama merah putih, sama-sama berjuang, saling merangkul dan saling menguatkan satu sama lain." Jangan lewatkan informasi menarik usai jeda tentang kemeriahan jelang Natal yang tersaji di ibu kota Kosovo, Pristina. 5.000 orang berkostum Sinterklas mengikuti lomba Santa Marathon. Saudara, menyambut musim liburan Natal, warga Beirut menggelar parade yang diikuti marching band, musik, dan dekorasi yang memukau. Meski di tengah ketegangan dengan Israel dan gencatan senjata yang mengakhiri perang Israel-Hizbullah selama 14 bulan, warga kota Lebanon beramai-ramai menyambut Natal dengan kemeriahan. Jalan-jalan dipenuhi pertunjukan musik dan parade penyambutan Natal. Diperkirakan puluhan ribu warga Lebanon yang tinggal di luar negeri akan pulang untuk merayakan Natal bersama keluarga mereka. Kemeriahan jelang Natal juga terasa di ibu kota Kosovo, Pristina. 5.000 orang berkostum Sinterklas mengikuti lomba Santa Marathon. Satu persatu peserta lomba memulai perlombaan dari garis start menggunakan kostum Santa Claus. Dana yang terkumpul dalam lomba Santa Marathon edisi ke-10 ini akan disumbangkan bagi keluarga yang membutuhkan. Selain lomba lari, acara ini juga dimeriahkan musik dan tarian di sepanjang trek. This is the 10th edition for Santa Run Vrapo Babadimir in Kosovo. All this money is for charity for many people. More than 5,000 Santa coming, and I'm happy so much for this year. Event for adults and kids. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih